di hadapan 300 tamu. Suami saya merebut mikrofon dan mengumumkan bahwa ia mencintai wanita lain. Ia ingin menceraikan saya. Malam itu juga, di pesta 12 tahun pernikahan kami, semua orang menunggu saya menangis. Tetapi saya justru tersenyum karena rumah mewah ini, mobil di parkiran, bahkan perusahaan yang ia banggakan, semuanya berdiri di atas satu nama, dan nama itu bukan namanya. Halo, sahabat cerita hati. Selamat datang kembali. Sebelum kita mulai, tuliskan nama dan kota kalian di kolom komentar, supaya saya tahu kalian menemani sampai akhir. Kisah malam ini berjudul Suami Mengumumkan Cinta pada Pelakor di Pesta Kami. Lalu, tersadar semua bukan miliknya. Nama saya Anindya. Usia saya 38 tahun. Saya pemilik dan komisaris utama sebuah perusahaan logistik di Jakarta. Perusahaan yang saya bangun ulang dari warisan ayah saya. Sudah 12 tahun saya menjadi istri Damar. Dan selama 12 tahun itu, saya percaya bahwa kesetiaan bisa dibalas dengan kesetiaan. Saya tumbuh di sebuah keluarga yang berkecukupan. Ayah saya membangun bisnis pengiriman dari satu truk tua sampai menjadi puluhan armada. Ketika beliau wafat, semua diwariskan kepada saya, anak tunggalnya. Bukan kemewahan yang beliau tinggalkan, tetapi sebuah pesan. Jaga apa yang kau punya. Jangan pernah serahkan kendali pada orang yang belum kau uji hatinya. Dulu saya pikir pesan itu terlalu keras. Sekarang saya tahu, itu adalah pesan paling berharga dalam hidup saya. Saya bertemu Damar 12 tahun lalu di sebuah seminar bisnis. Ia karyawan biasa di perusahaan lain. Pintar berbicara, rapi, dan punya senyum yang membuat orang percaya. Ia mengejar saya dengan sabar, membawakan kopi setiap pagi, mengantar saya pulang, mendengarkan saya bicara tentang ayah, tentang perusahaan, tentang mimpi-mimpi saya. Saya jatuh cinta, bukan pada kekayaannya. Karena ia tidak punya, saya jatuh cinta pada cara ia membuat saya merasa tidak sendirian. Kami menikah setahun kemudian. Pernikahan kami sederhana, tetapi penuh tawa. Saya membawa seluruh hidup saya ke dalam rumah tangga ini. Perusahaan, rumah, tabungan, semuanya. Damar tidak membawa apa-apa selain dirinya, dan saya tidak pernah mempermasalahkan itu. Bagi saya, cinta tidak diukur dengan rupiah. Setelah menikah, saya mengangkat Damar menjadi direktur di perusahaan saya, bukan karena ia memintanya, tetapi karena saya ingin ia merasa berarti. Saya ingin ia berdiri tegak di hadapan dunia, bukan sebagai suami orang kaya, melainkan sebagai pria yang punya jabatan. Gajinya besar, mobilnya mewah, kartu kreditnya tanpa batas. Semua atas kebaikan saya. Dan saya melakukannya dengan senang hati, tanpa pamrih. Ibu mertua saya, Bu Lasmi, tinggal bersama kami di rumah Pondok Indah. Begitu pula adik ipar saya, Sekar. Sejak awal, saya tahu mereka tidak benar-benar menyukai saya. Tetapi saya menutup mata. Saya pikir jika saya cukup baik, cukup sabar, suatu hari mereka akan menerima saya. Saya keliru. Bu Lasmi adalah wanita yang menilai segalanya dari penampilan. Ia suka pamer di hadapan tetangga. Tas mahal, perhiasan emas, arisan ibu-ibu sosialita. Semua itu saya yang membiayai. Tetapi tidak sekalipun ia mengucapkan terima kasih. Baginya, itu memang sudah kewajiban menantu. Sekar lebih halus, tetapi lebih berbahaya. Ia pandai tersenyum di depan saya, lalu berbisik di belakang. Setiap kali ada masalah kecil, ia yang memperbesarnya. Setiap kali Damar ragu pada saya, ia yang meyakinkan adiknya untuk membenci saya. Selama bertahun-tahun, saya menanggung semuanya dalam diam. Saya bayar arisan Bu Lasmi. Saya beri Sekar uang jajan bulanan. Saya tanggung seluruh biaya rumah tangga, listrik, makanan, gaji pembantu. Damar, ia hanya menikmati. Sesekali ia pulang membawa oleh-oleh kecil. Lalu seisi rumah memujinya seolah ia pahlawan. Padahal uang itu pun dari rekening saya. Tetapi ada satu orang di rumah itu yang melihat semuanya dengan jujur. Bu Inah, pembantu kami yang sudah ikut keluarga sejak saya gadis. Ia sering menatap saya dengan iba. Suatu malam,
sambil menyajikan teh. Ia berbisik pelan. Nyonya terlalu baik. Orang yang terlalu baik sering dianggap bodoh. Saat itu saya hanya tersenyum. Saya tidak tahu betapa benarnya kata-kata itu. Retakan pertama dalam pernikahan kami muncul di tahun ke-9. Damar mulai berubah. Ia pulang larut. Ponselnya selalu tertelungkup di meja. Ia mandi begitu sampai rumah, seolah ingin membersihkan sesuatu. Dan ada aroma parfum asing yang menempel di kerah bajunya. Bukan parfum saya. Awalnya saya mencari pembenaran. Saya pikir mungkin pekerjaan di kantor memang sedang berat. Mungkin ia hanya lelah. Saya bahkan menyiapkan makan malam favoritnya setiap kali ia pulang. Berharap kehangatan rumah bisa menariknya kembali. Tetapi ia semakin dingin. Setiap kali saya mencoba mendekat, ia menjauh. Setiap kali saya bertanya, ia menjawab singkat, lalu sibuk dengan ponselnya. Saya bukan wanita bodoh, saya tahu apa artinya itu. Tetapi saya memilih diam. Saya berkata pada diri sendiri, mungkin saya hanya lelah, mungkin saya hanya berprasangka. Saya tidak ingin merusak rumah tangga yang sudah saya jaga bertahun-tahun. Saya masih berpegang pada kenangan-kenangan indah di awal pernikahan kami. Berharap pria yang dulu saya cintai itu masih ada di dalam diri Damar. Saya keliru lagi. Suatu sore, Bu Lasmi memanggil saya ke ruang tamu. Wajahnya datar, matanya menusuk. Sekar duduk di sampingnya, pura-pura sibuk dengan ponsel. Anin, katanya. Kamu sudah 12 tahun menikah dengan Damar, tetapi rumah ini masih sepi. Tidak ada cucu untuk ibu. Apa kamu tidak merasa gagal sebagai istri? Kata-kata itu menusuk dalam. Kami memang belum dikaruniai anak. Bukan karena tidak mencoba, melainkan karena takdir yang belum berpihak. Dan mereka tahu itu. Mereka tahu betul luka itu, lalu sengaja menekannya. Mungkin Damar butuh wanita yang bisa memberinya keturunan. Sambung Sekar pelan, seolah berbisik pada ibunya. Tetapi cukup keras untuk saya dengar. Bukan wanita yang hanya sibuk dengan perusahaan. Saya menunduk. Dada saya sesak. Tetapi saya tidak membantah. Saya hanya berkata, saya permisi, Bu. Masih ada pekerjaan. Lalu saya naik ke kamar. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, saya menangis tanpa suara. Malam itu, Damar pulang larut lagi. Saya mencoba bicara baik-baik. Mas, akhir-akhir ini kamu sering pulang malam. Ada masalah di kantor. Ia menjawab tanpa menatap saya. Banyak urusan. Kamu tidak akan mengerti. Lalu, ia berbalik membelakangi saya dan tidur. Punggung itu terasa seperti tembok yang dingin. Beberapa minggu kemudian, Damar mengajak saya bicara serius di ruang kerja. Ia tersenyum. Senyum yang dulu membuat saya jatuh cinta. Tetapi kini terasa asing. Anin, katanya. Aku sudah 12 tahun jadi direktur. Tapi di mata orang, aku tetap dianggap numpang nama. Aku ingin sebagian saham perusahaan dipindahkan atas namaku, supaya aku punya harga diri sebagai pria. Saya menatapnya lama. Permintaan itu wajar terdengar bagi telinga yang tidak waspada. Tetapi saya teringat pesan ayah, jangan serahkan kendali pada orang yang belum kau uji hatinya. Aku pikirkan dulu ya. Mas, jawab saya tenang. Wajah Damar mengerah sesaat. Lalu ia memaksakan senyum. Tentu, tidak usah buru-buru. Tetapi saya tahu, di balik senyum itu ada sesuatu yang sedang ia rencanakan. Saya mulai memperhatikan lebih teliti, dan apa yang saya temukan membuat hati saya membeku. Suatu malam, Damar lupa mengunci ponselnya. Ia tertidur di sofa setelah minum. Saya tidak pernah punya kebiasaan memeriksa ponsel suami, tetapi malam itu sesuatu mendorong saya. Layar itu menyala. Dan di sana, deretan pesan dengan seseorang bernama Vanya, sekretaris pribadinya di kantor. Pesan-pesan itu bukan urusan kerja, itu pesan dua orang yang sedang menjalin hubungan. Kata sayang, rencana liburan berdua. Foto-foto mereka di sebuah restoran mahal. Restoran yang dibayar dengan kartu kredit yang saya berikan. Dan satu kalimat yang menghancurkan saya. Sabar ya, sayang. Sebentar lagi, semua harta Anin jadi milik kita. Saya membaca pesan itu berulang kali, seolah berharap saya salah baca. Tetapi tidak, setiap kata terukir jelas. Pengkhianatan itu
bukan sekedar urusan hati. Itu sebuah rencana. Rencana yang dingin dan terhitung untuk merampas segala yang saya miliki. Saya berdiri di kegelapan ruang tamu, ponsel di tangan, jantung berdebar. Tetapi anehnya, saya tidak menangis. Air mata itu tidak datang. Yang datang justru sebuah ketenangan yang dingin. Pada saat itu, sesuatu di dalam diri saya berubah selamanya. Saya meletakkan kembali ponsel itu, persis seperti semula, lalu naik ke kamar. Malam itu, saya tidak tidur, saya berpikir, dan saya mulai menyusun rencana. Keesokan paginya, saya bersikap seolah tidak terjadi apa-apa. Saya menyiapkan sarapan untuk Damar. Saya tersenyum pada Bu Lasmi. Saya bercanda dengan Sekar. Mereka tidak menyadari apapun. Mereka pikir saya tetap istri bodoh yang mereka kenal selama ini. Padahal, saya sudah berubah. Saya bukan lagi wanita yang akan menangis dan memohon. Beberapa hari berlalu. Saya diam-diam menghubungi Reza, sahabat saya sejak kecil yang kini menjadi pengacara. Hanya kepada Reza saya bisa percaya. Kami bertemu di sebuah kafe sederhana, jauh dari keramaian. Saya ceritakan semuanya. Tentang Damar, tentang Fanya, tentang rencana mereka merebut harta saya. Reza mendengarkan dengan serius. Lalu ia bertanya, "Anin, atas nama siapa semua asetmu sekarang? Perusahaan, rumah, mobil?" Saya tersenyum tipis. Semua atas nama saya, Zah. Saya tidak pernah memindahkan satu pun ke nama Damar. Ia hanya direktur yang menerima gaji. Reza mengangguk pelan, lalu balas tersenyum. Kalau begitu, mereka sedang menggali lubang untuk diri mereka sendiri. Kami menyusun langkah. Saya minta Reza memeriksa ulang seluruh dokumen kepemilikan, memastikan semuanya sah dan terdaftar resmi. Akta pendirian perusahaan, sertifikat rumah, surat-surat kendaraan, semuanya. Setiap lembar terkonfirmasi atas nama saya. Damar tidak punya hak atas apapun. Ia hanya tidak menyadarinya. Karena selama ini saya membiarkannya hidup dalam ilusi bahwa semua sudah menjadi miliknya. Tetapi saya belum bertindak. Saya menunggu. Saya ingin mereka menunjukkan wajah asli mereka sendiri di hadapan banyak orang. Saya ingin kebenaran terungkap, bukan dari mulut saya, melainkan dari perbuatan mereka. Sementara saya menunggu, tekanan di rumah semakin menjadi. Suatu hari, Bu Lasmi mendatangi saya sambil membawa brosur perumahan. "Anin," katanya, "Sekar sudah dewasa, ia butuh rumah sendiri. Sebagai kakak ipar yang baik, sudah sepantasnya kamu membelikannya. Toh, uangmu banyak." Saya menatap brosur itu. Sebuah rumah seharga 2 miliar rupiah. Saya pikirkan dulu. "Bu," jawab saya. Bu Lasmi mendengus. "Kamu ini pelit sekali untuk keluarga sendiri. Padahal semua kemewahan ini kamu nikmati bersama kami." Saya hanya tersenyum dalam hati. Kemewahan yang saya nikmati bersama kalian. Tidak. "Bu, kemewahan yang kalian nikmati dari saya." Tidak puas dengan itu. Beberapa hari kemudian, Bu Lasmi kembali mendesak saya. Kali ini ia membawa sebuah surat yang sudah disiapkan. "Anin," katanya, "kamu terlalu sibuk mengurus perusahaan. Lebih baik urusan keuangan rumah tangga ini diserahkan pada Sekar. Tanda tangani surat ini, supaya Sekar yang mengatur uang belanja dan rekening rumah." Saya membaca surat itu dengan teliti. Bukan sekedar soal uang belanja. Surat itu akan memberi Sekar wewenang mengakses bagian rekening pribadi saya. Saya hampir tertawa melihat betapa beraninya mereka. Saya pikirkan dulu. "Bu," kata saya, tenang, lalu menyimpan surat itu. Tentu saja, saya tidak akan pernah menandatanganinya. Tetapi setiap upaya mereka, saya simpan sebagai bukti betapa serakahnya keluarga ini. Mereka tidak tahu, setiap langkah yang mereka ambil untuk merampas justru menjadi tali yang akan menjerat mereka sendiri. Lalu datang hari ketika Fanya mulai berani menunjukkan diri. Suatu siang, ia datang ke kantor pusat, mengenakan gaun merah menyala, berjalan seolah ia pemilik tempat itu. Para karyawan berbisik. Ia melewati meja resepsionis, menuju ruang Damar tanpa permisi. Saat berpapasan dengan saya di lorong, ia tersenyum sinis. "Bu Anindya," katanya manis, "kapan-kapan kita harus mengobrol tentang masa depan." Lalu, ia berlalu.
meninggalkan aroma parfum yang sama. Parfum yang selama ini menempel di kerah baju suami saya. Saya tidak menjawab. Saya hanya menatap punggungnya. Dan dalam hati saya berkata, nikmatilah keberanianmu sekarang. Karena sebentar lagi semuanya akan runtuh. Tidak lama setelah itu, Damar mulai berani membawa Fanya masuk lebih dalam ke perusahaan. Suatu hari, ia mengusulkan agar Fanya diangkat menjadi koordinator sebuah proyek besar. Dia kompeten. Anin, kata Damar di ruang rapat, di depan beberapa staf. Aku percaya padanya. Saya menatap Damar, lalu menatap Fanya yang duduk dengan dagu terangkat. Saya tahu persis apa yang sedang mereka rencanakan. Mereka ingin Fanya punya akses ke keuangan proyek. Mereka ingin perlahan menguasai aliran dana. Tetapi saya hanya tersenyum. Proyek itu penting sekali, kata saya. Tenang, saya akan pegang sendiri pengawasannya. Fanya bisa membantu di bagian administrasi. Wajah Damar mengeras. Rencananya gagal lagi. Tetapi ia tidak bisa membantah pemilik perusahaan. Saya melihat kekecewaan di matanya. Dan diam-diam, saya mencatat satu lagi bukti niat busuk mereka. Malam itu, saya pergi ke makam ayah saya. Sudah lama saya tidak ke sana. Saya berdiri di depan pusara beliau, menatap nama yang terukir di batu nisan. Yah, bisik saya pelan. Dulu Anin pikir nasihatmu terlalu keras. Sekarang Anin mengerti. Anin sudah hampir kehilangan semua yang ayah perjuangkan. Karena Anin terlalu percaya pada orang yang salah. Angin malam berhembus pelan. Saya merasa entah bagaimana ayah saya sedang mendengarkan. Tetapi Anin tidak akan menyerah. Yah, Anin akan menjaga semua yang ayah tinggalkan. Dan Anin akan bangkit. Saya pulang malam itu dengan hati yang lebih ringan. Dan tekad yang lebih bulat dari sebelumnya. Tidak ada lagi keraguan. Hanya kesiapan. Beberapa hari kemudian, Sekar mengundang saya ke acara arisan ibu-ibu di rumah salah satu tetangga. Saya pikir itu ajakan baik. Ternyata itu jebakan. Di tengah acara, di depan belasan ibu sosialita, Sekar tiba-tiba berkata dengan nada manis yang dibuat-buat, Mbak Anin ini memang sibuk sekali, ya. Sampai-sampai tidak sempat memberi Damar keturunan. Kasihan kakak saya. Beberapa ibu terkikik, wajah saya panas. Tetapi saya tidak membalas. Saya hanya tersenyum, meletakkan cangkir teh, lalu pamit pulang dengan sopan. Di mobil, tangan saya mengepal. Bukan karena malu, tetapi karena saya tahu kesabaran saya hampir habis. Dan ketika kesabaran seorang wanita habis, yang tersisa hanyalah ketegasan. Malam itu, saya membuka laptop dan memeriksa laporan keuangan perusahaan. Ada sesuatu yang ganjil. Beberapa transaksi pinjaman atas nama operasional yang tidak pernah saya setujui. Saya telusuri. Ternyata, Damar diam-diam mengajukan pinjaman ke bank dengan menjaminkan aset yang ia kira miliknya. Ia berencana menggunakan uang itu untuk membangun hidup baru bersama Fanya. Tetapi ada satu hal yang tidak ia ketahui. Bank menolak pengajuannya. Karena dalam catatan resmi, ia bukan pemilik aset apapun. Ia hanya direktur bergaji. Damar tidak pernah tahu betapa rapuhnya posisi yang selama ini ia banggakan. Saya tidak menegurnya. Saya hanya mencatat semuanya, setiap transaksi, setiap upaya, setiap kebohongan. Saya kumpulkan menjadi bukti, karena saya tahu suatu saat semua ini akan saya butuhkan. Lalu, menjelang hari pesta, Bu Ina datang ke kamar saya dengan wajah cemas. Pembantu setia itu menutup pintu pelan, lalu berbisik, Nyonya, maaf, saya lancang, tetapi saya tidak tahan melihat Nyonya dibohongi. Tadi siang, saya dengar Bu Lasmi dan Nona Sekar bicara di dapur. Mereka bilang, di pesta nanti, Tuan Damar akan mengumumkan perceraian di depan semua tamu. Mereka sudah mengatur semuanya bersama wanita berbaju merah itu. Saya menatap Bu Ina. Lalu, saya tersenyum. Sebuah senyum yang membuatnya bingung. Terima kasih, Bu Ina. Kata saya, tenang, saya sudah tahu. Dan saya juga sudah siap. Bu Inah mengernyit. Tidak mengerti. Tetapi ia mengangguk, lalu meninggalkan kamar. Malam itu, saya menelpon Reza. Za, kata saya.
kita jalankan rencananya. Di pesta nanti, di ujung telepon, Reza menjawab, "Mantap, aku akan siap dengan semua dokumennya." Anin, mereka tidak akan tahu apa yang menanti mereka. Tekanan lain datang beberapa hari menjelang pesta. Damar masuk ke kamar dengan setumpuk dokumen. "Anin," katanya, "ini surat kuasa pengelolaan perusahaan. Tanda tangani saja, supaya aku bisa mengurus operasional lebih leluasa. Kamu kan sibuk." Saya membaca surat itu sekilas. Isinya bukan sekedar surat kuasa. Itu surat yang akan memberinya kendali penuh atas aset perusahaan. Saya menatapnya, lalu tersenyum lembut. "Nanti ya, Mas. Aku ingin baca dengan teliti dulu. Besok aku tanda tangani." Damar tampak kecewa. Tetapi ia menahan diri. "Baiklah. Jangan lupa, saya tidak akan pernah menandatanganinya." Tetapi saya membiarkannya berharap, karena saya tahu beberapa hari lagi, di pesta 12 tahun pernikahan kami, mereka akan memainkan kartu terakhir mereka. Dan saya sudah menyiapkan kartu saya jauh sebelum mereka. Malam itu saya berbaring di samping Damar yang sudah tertidur lelap. Saya menatap langit-langit kamar. 12 tahun. 12 tahun saya berikan segalanya pada pria ini. Cinta, kepercayaan, harta, bahkan harga diri saya. Dan inilah balasannya. Tetapi saya tidak lagi merasa sedih. Saya hanya merasa siap esok lusa di hadapan semua orang. Mereka akan tahu siapa sebenarnya yang selama ini menumpang hidup. Hari pesta tiba. Sebuah ballroom hotel bintang 5 di pusat kota. Saya sewa untuk merayakan 12 tahun pernikahan kami. Lampu kristal raksasa berkilauan di langit-langit. Alunan biola dan piano mengisi udara. Ratusan tamu hadir. Relasi bisnis, kerabat, dan teman-teman lama. Semua tampak sempurna, terlalu sempurna. Saya mengenakan gaun berwarna gading. Damar berdiri di samping saya dengan jas hitam yang elegan. Ia tersenyum pada tamu-tamu, menjabat tangan, berfoto. Tetapi saya melihat keringat tipis di dahinya. Matanya sesekali melirik ke arah pintu, seolah menanti seseorang. Saya tahu siapa yang ia tunggu. Di salah satu meja, Bu Lasmi dan Sekar duduk dengan senyum yang aneh. Bukan senyum bahagia, senyum orang yang menyimpan rahasia. Mereka tahu apa yang akan terjadi malam ini, dan mereka menikmatinya. Tidak jauh dari sana, di meja dekat pintu, Fanya duduk dengan gaun merah menyala. Ia memainkan ponselnya, gelisah. Tetapi matanya berbinar penuh kemenangan. Ia pikir malam ini adalah malam kemenangannya. Saat hidangan utama selesai disajikan, Damar naik ke atas panggung. Ia mengambil mikrofon dari pembawa acara. Seketika, alunan musik berhenti. Ruangan menjadi hening. Semua mata tertuju padanya, lalu pada saya. Mereka mengira ini akan menjadi pidato romantis seorang suami untuk istrinya. "Selamat malam, semuanya," kata Damar. Suaranya bergetar. "Terima kasih sudah hadir di perayaan 12 tahun pernikahan kami." Para tamu bertepuk tangan. Saya berdiri di bawah panggung, tersenyum, menanti. 12 tahun lanjutnya. Bukan waktu yang singkat selama ini. Anindya adalah istri yang baik. Ia mendampingi saya dalam suka dan duka. Saya mengernyit. Duka. Duka apa? Selama ini yang ada hanyalah saya yang menyelesaikan setiap kesulitan dengan harta saya sendiri. Tetapi suara Damar berubah berat. Saya merasa sudah terlalu lama hidup dalam kebohongan. Saya tidak bisa lagi menyembunyikan perasaan saya. Ruangan mulai berbisik. Saya menoleh ke arah Bu Lasmi. Ia tersenyum tipis. Saya menoleh ke arah Fanya. Ia menegakkan tubuh. "Bersiap. Saya mencintai wanita lain," ucap Damar lantang. Seketika, seluruh ballroom seperti tersengat listrik. Para tamu menahan napas. Ada yang terkejut. Ada yang sudah menduga. Malam ini, di hadapan kalian semua, saya ingin jujur. Saya ingin mengakhiri pernikahan ini. Saya ingin bercerai dari Anindya. Bisik-bisik berubah menjadi keriuhan. Bu Lasmi dan Sekar saling berpandangan dengan puas. Inilah yang mereka tunggu. Damar akan bebas. Dan
mereka sebagai keluarganya akan mendapatkan bagian dari kekayaan yang selama ini saya kuasai. Begitu pikir mereka. Damar belum selesai. Ia menatap ke arah Fanya. Dan ada satu hal lagi, katanya. Malam ini, di hadapan kalian semua, saya akan melamar wanita yang saya cintai. Fanya bangkit dari kursinya. Ia berjalan ke panggung dengan dagu terangkat, melewati saya, sengaja menatap saya dengan kemenangan. Di tangannya, sebuah kotak beludru. Ia membukanya. Sebuah cincin berlian berkilauan di dalamnya. Saya menatap cincin itu. Lalu saya menatap Damar. Dan saya bertanya-tanya, dari mana ia mendapat uang untuk membeli cincin semahal itu? Tentu saja, dari gaji yang saya berikan, dari uang yang saya hasilkan. Seluruh ruangan menanti reaksi saya. Mereka mengira saya akan menjerit, menangis, memohon, atau pingsan. Tetapi tidak. Saya tertawa, tawa yang pelan, lalu semakin jelas. Tawa yang tulus, renyah, dan dingin pada saat yang sama. Suara tawa saya memecah keheningan ballroom. Semua mata berpindah ke arah saya. Damar terdiam. Fanya mengerutkan kening. Bulasmi dan Sekar saling pandang, bingung. Saya menghentikan tawa saya, lalu menatap Damar dengan pandangan setenang es. Silakan, kata saya. Suara saya tidak gemetar sedikit pun. Silakan ambil suami saya. Toh, selama ini dia hanya numpang hidup pada saya. Kata-kata itu menggantung di udara. Ballroom membeku. Para tamu yang tadinya berbisik, kini terdiam, mencerna kalimat saya. Beberapa dari mereka tahu bahwa Damar bukan berasal dari keluarga kaya, tetapi tidak ada yang menyangka bahwa statusnya dalam rumah tangga ini hanyalah seorang penumpang. Fanya melangkah maju. Wajahnya memerah. Jangan sombong, Bu Anindya, katanya tajam. Damar pria terpandang. Dia punya perusahaan, punya segalanya. Saya menatapnya, lalu tersenyum. Perusahaan, tanya saya pelan. Perusahaan yang mana? Ya, perusahaan yang ia pimpin. Tentu saja, jawab Fanya angkuh. PT yang ia kelola setiap hari itu miliknya. Saya mengangguk perlahan. Begitu? Ya. Lalu saya berbalik ke arah operator panggung. Tolong, tampilkan dokumen yang sudah saya kirim tadi pagi di layar besar. Layar raksasa di belakang panggung menyala. Dan di sana terpampang jelas akta pendirian PT Bumi Sentosa Logistik. Di bawahnya tercatat nama pemegang saham mayoritas, Anindya. Di bawahnya lagi nama direktur utama. Damar hanya direktur, bukan pemilik. Perusahaan yang kalian kira milik Damar, kata saya dengan suara lantang, memenuhi seluruh ballroom, adalah perusahaan yang saya dirikan dengan modal pribadi saya, warisan dari ayah saya. Peran Damar di sana hanyalah seorang direktur, yang gajinya pun berasal dari uang saya. Keriuhan meledak. Beberapa tamu mengeluarkan ponsel, memotret layar. Seorang relasi bisnis tua yang saya hormati menggeleng pelan sambil menatap Damar dengan kecewa. Para wanita yang tadinya berbisik, kini menutup mulut dengan tangan, terkejut. Damar berdiri mematung. Wajahnya pucat pasi. Bulasmi dan Sekar terpaku seperti patung lilin. Dan Fanya yang tadinya penuh percaya diri, kini wajahnya merah padam. Saya teringat pesan ayah saya. Jangan pernah serahkan kendali pada orang yang belum kau uji hatinya. Selama 12 tahun, saya hampir melanggar pesan itu. Tetapi pada akhirnya, naluri yang ditanamkan ayah dalam diri saya menyelamatkan segalanya. Saya tidak pernah memindahkan satu lembar pun aset ke nama Damar. Dan malam ini, kehati-hatian itu menjadi perisai saya. Tidak mungkin, teriak Fanya, menunjuk layar. Ini pasti rekayasa. Damar, jelaskan pada mereka. Damar membuka mulut, tetapi tidak ada kata yang keluar. Keringat dingin membasahi dahinya. Ia merasakan ratusan pasang mata menatapnya, bukan sebagai pria terpandang, melainkan sebagai pria yang selama ini hidup dari kekayaan istrinya. Saya menatap Damar. Anehnya, tidak ada kebencian dalam hati saya, hanya kelelahan. Damar, kata saya pelan, kamu tidak perlu malu
Bagaimanapun, 12 tahun kita pernah menjadi suami istri. Jadi, saya akan mempermudah jalan untukmu. Saya melangkah maju. Di samping saya, kini berdiri Reza, sahabat saya. Pengacara saya mengenakan setelan rapi. Ia membawa sebuah map coklat. Kepada seluruh tamu yang saya hormati, kata saya. Mengambil mikrofon. Saya mohon maaf atas drama malam ini. Tetapi saya rasa inilah saat yang tepat bagi semua orang untuk mengetahui kebenaran. Saya menyerahkan map itu kepada Damar. Ini surat perceraian yang sudah saya siapkan. Tanda tangani saja dan kamu akan bebas. Damar menatap map itu, lalu menatap saya, tidak percaya. Ia pikir saya akan menangis dan memohon agar ia tetap tinggal. Ia pikir ia bisa mengendalikan situasi. Tetapi ternyata sayalah yang sejak awal memegang kendali. Anin, suaranya bergetar. Kita bisa bicarakan ini baik-baik. Saya menggeleng. Apalagi yang harus dibicarakan, Mas? Kamu sudah mengumumkan di depan semua orang bahwa kamu mencintai wanita lain. Kamu sudah menginjak-injak harga diri saya. Sekarang, saya hanya ingin menyelesaikan ini secepatnya. Vanya, yang tadinya merasa di atas angin, kini panik. Ia menyenggol lengan Damar. Cepat tanda tangani. Lalu, kita bisa menikah. Ini kesempatan kita. Tetapi nada suaranya sudah berubah. Bukan lagi penuh cinta, melainkan penuh kepanikan. Damar ragu. Ia menoleh ke arah Bu Lasmi dan Sekar. Wajah mereka kini dipenuhi kecemasan. Mereka tahu, jika Damar menandatangani surat itu, semua kemewahan yang mereka nikmati selama ini, rumah, mobil, uang bulanan, akan kembali ke tangan saya. Sekar melangkah maju. Suaranya memohon. Anin, jangan kekanak-kanakan. Kami ini keluarga. Damar, suamimu. Kamu tidak bisa melakukan ini. Saya menatapnya dengan senyum dingin. Keluarga? Tanya saya. Sejak kapan kalian menganggap saya keluarga? Saat saya mengurus seluruh bisnis dan aset. Kalian hanya bersenang-senang. Saat Damar sakit, saya yang merawatnya. Saat ia butuh modal, saya yang memberi. Dan saat ia berkhianat, kalian justru mendukungnya. Kalian bukan keluarga. Bu Lasmi, yang biasanya galak dan suka mencibir, kini hanya bisa menunduk. Tetapi Sekar belum menyerah. Kamu tidak bisa membuktikan kami menjelek-jelekanmu, desisnya. Saat itu, dari sudut ruangan, terdengar suara lirih, namun jelas. Bu Inah, pembantu setia saya, melangkah maju. Maaf, Nona Sekar, katanya. Suaranya gemetar, tetapi teguh. Saya yang sehari-hari di dapur. Saya dengar sendiri bagaimana Nona dan Ibu membicarakan rencana ini. Saya tidak akan diam melihat nyonya saya dikhianati. Seluruh ruangan kembali berbisik. Sekar terdiam. Wajahnya pucat. Tidak ada lagi yang bisa ia sangka. Saya menatap mereka satu persatu, lalu menunjuk ke arah pintu. Pesta ini sudah selesai. Drama ini sudah cukup. Tamu-tamu saya pasti sudah lelah. Perlahan, para tamu mulai beranjak. Beberapa memberi saya tatapan iba. Tetapi tak sedikit pula yang menatap Damar dengan jijik dan meremehkan. Damar, yang harga dirinya sudah hancur berkeping-keping, menatap saya dengan penuh kebencian. Kau pikir kau menang? Anin, desisnya. Kau akan menyesal. Saya mengangkat bahu. Saya tidak butuh kemenangan. Damar, saya hanya butuh kedamaian. Sekarang, tanda tangani. Vanya, yang kini sadar bahwa semua kemewahan yang ia incar akan lenyap, mencoba membujuk. Ayo, Damar, kita pergi dari sini. Kita lawan dia di pengadilan. Tetapi Reza menyela dengan tenang. Silahkan. Tetapi, sebagai informasi, seluruh dokumen kepemilikan sudah terdaftar resmi di kementerian. Tidak ada celah hukum untuk digugat. Kalian hanya akan membuang waktu dan uang yang sudah tidak kalian miliki. Damar terdiam. Ia menatap cincin di tangan Vanya. Cincin yang seolah kini menertawakannya. Ia menatap saya, lalu menunduk. Dengan tangan bergetar, ia mengambil pena yang disodorkan Reza, dan ia menandatangani surat perceraian itu. Suara goresan pena itu terdengar seperti lonceng kematian bagi seluruh harapannya.
Saya mengambil dokumen itu, menggenggamnya. Selamat, Damar, kata saya. Sekarang kamu sudah bebas dan selamat untukmu, Vanya. Sekarang kamu bisa memiliki Damar sepenuhnya. Pria yang tidak punya apa-apa, Vanya terbelalak. Ia tidak menyangka Damar benar-benar menandatangani surat itu. Ia menatap Damar, lalu menatap saya dengan dendam. Kita lihat siapa yang akan menyesal pada akhirnya, bisiknya. Saya hanya tersenyum, lalu saya berbalik, menatap Reza. Dan melangkah pergi, meninggalkan Damar. Vanya, Bu Lasmi, dan Sekar berdiri di tengah ballroom yang kini sepi. Seperti patung-patung yang kehilangan nyawa. Pesta yang seharusnya menjadi perayaan cinta, kini menjadi saksi bisu sebuah kehancuran. Setelah malam itu, hidup Damar dan keluarganya runtuh satu persatu. Bukan karena saya kejam, tetapi karena selama ini mereka hidup di atas fondasi yang bukan milik mereka. Dan ketika fondasi itu saya tarik, semuanya roboh. Keesokan harinya, hal pertama yang saya lakukan adalah memberhentikan Damar dari jabatannya sebagai direktur. Sebagai pemegang saham mayoritas, itu hak penuh saya. Saya tunjuk seorang profesional yang sudah lama saya percaya untuk menggantikannya. Begitu pula dengan Vanya. Saya pecat dari posisinya sebagai sekretaris. Dalam satu pagi, mereka berdua kehilangan pekerjaan dan penghasilan. Damar tidak percaya. Ia datang ke kantor, mencoba masuk ke ruangannya yang dulu. Tetapi petugas keamanan menahannya di lobi. Kartu aksesnya sudah dinonaktifkan. Ia berteriak, menuntut bertemu saya. Para karyawan yang dulu menghormatinya, kini hanya menatap dengan dingin. Salah seorang dari mereka, yang dulu sering ia perlakukan kasar, berkata pelan, "Maaf, Pakistan, Anda bukan lagi siapa-siapa di sini." Kalimat itu menohok Damar lebih dalam dari apapun. Saya tidak menemuinya. Saya hanya mengirim pesan singkat lewat Reza. Pria yang menumpang hidup tidak punya ruang di perusahaan yang ia hianati. Lalu, satu persatu fasilitas dicabut. Mobil mewah yang selama ini Damar pakai, ternyata atas nama perusahaan, atas nama saya. Saya tarik kembali. Kartu kredit yang ia gunakan untuk membeli cincin Vanya, saya blokir. Rekening operasional yang selama ini ia akses, saya tutup. Dalam hitungan hari, Damar berubah dari pria yang tampak punya segalanya menjadi pria yang tidak punya apa-apa. Malam itu, di sebuah kafe murah, Damar bertemu seorang pengacara, mencari celah hukum. Pengacara itu mendengarkan ceritanya, lalu menghela napas panjang. "Pak Damar," katanya, "akta perusahaan itu sah dan terdaftar. Pemegang saham mayoritasnya memang mantan istri Anda. Begitu pula seluruh aset, rumah, mobil, semuanya atas nama beliau. Di mata hukum, Anda tidak punya hak apapun atas semua itu." Damar terdiam. Dunia seolah runtuh di hadapannya. Ia baru menyadari kebenaran yang pahit. Selama 12 tahun, ia hidup di bawah bayang-bayang kekayaan saya. Ia hanya seorang pria biasa yang beruntung. Dan kini, keberuntungan itu telah pergi. Sementara itu, di rumah Pondok Indah, Bu Lasmi dan Sekar masih hidup dalam penyangkalan. Mereka pikir saya tidak akan setega mengusir mereka. Mereka pikir rumah itu sudah menjadi milik keluarga. Tetapi beberapa hari kemudian, seorang agen properti datang membawa surat resmi dari pengacara saya. Bu Lasmi membuka amplop itu dengan tangan gemetar. Di dalamnya, surat peringatan. Mereka diberi waktu 1 bulan untuk mengosongkan rumah. "Tidak mungkin," teriak Bu Lasmi. "Ini rumah kami." Agen itu menjawab dengan sopan. "Maaf, Bu. Sertifikat rumah ini atas nama Ibu Anindya. Beliau berhak penuh atas rumah ini." Bu Lasmi dan Sekar terdiam. Mereka selalu mengira rumah itu milik Damar. Mereka tidak pernah peduli pada urusan hukum dan sertifikat. Mereka hanya peduli pada gaya hidup mewah. Dan kini, ketidakpedulian itu berbalik menjadi bumerang. Ketika Damar pulang dengan wajah suram, Bu Lasmi menyerbunya. "Kenapa kamu tidak bilang rumah ini atas nama Anin?" teriaknya histeris. Damar membanting tasnya. "Aku tidak tahu. Anin selalu bilang, semua asetnya sudah dialihkan ke namaku." Sekar menangis. "Kau bodoh." "Damar, kau percaya begitu saja?" Damar terdiam.
Untuk pertama kalinya, ia menyadari betapa bodohnya ia. Selama bertahun-tahun, ia hidup dalam ilusi yang sengaja saya ciptakan. Saya selalu mengatakan bahwa semua aset sudah atas namanya. Padahal tidak. Saya melakukannya agar ia tetap merasa berkuasa, tetap berada dalam kendali saya, tanpa pernah curiga. Di sisi lain, saya duduk tenang di teras sebuah kafe, ditemani Reza. Saya menyesap kopi hangat. Kamu sudah lihat reaksi mereka, tanya Reza. Saya mengangguk. Saya ingin mereka merasakan bagaimana rasanya kehilangan semua yang bukan hasil keringat mereka sendiri. Reza menatap saya. Kamu tidak merasa bersalah. Saya menggeleng pelan. Bersalah. Mereka yang memulai. Mereka yang mengkhianati saya. Saya hanya mengambil kembali apa yang memang milik saya. Sebulan kemudian, mereka benar-benar diusir. Dari rumah megah di Pondok Indah, Damar, Bulasmi, dan Sekar pindah ke sebuah apartemen kecil yang sempit di pinggiran kota. Dinding yang mengelupas, bau lembab yang menusuk, suara bising dari jalanan di bawah. Tidak ada lagi sofa kulit mewah, tidak ada lagi pelayan, tidak ada lagi catering mahal. Yang ada hanya kekosongan dan penyesalan. Damar, ini semua salahmu, tangis Bulasmi. Saya dengar dari Bu Ina, pembantu lama saya yang sesekali masih mengabari bahwa di apartemen kumuh itu, mereka tak henti saling menyalahkan. Bulasmi menyalahkan Damar karena bodoh. Sekar menyalahkan ibunya karena terlalu serakah. Dan Damar, ia tidak bisa lagi menyalahkan siapapun selain dirinya sendiri. Vanya, wanita yang dulu begitu yakin akan kemenangannya, ternyata tidak benar-benar mencintai Damar. Ia hanya menginginkan harta yang ia kira milik Damar. Ketika ia sadar bahwa Damar tidak punya apa-apa, ia mulai menjauh. Awalnya, ia masih datang membawa sebungkus nasi, berpura-pura peduli. Tetapi tatapan itu sudah berubah. Ia hanya mencari sisa-sisa yang mungkin bisa ia ambil. Suatu hari, Vanya datang ke apartemen itu dengan wajah dingin. Damar, katanya, aku rasa hubungan kita tidak akan berhasil. Aku butuh pria yang bisa memberiku kehidupan yang layak, bukan pria yang tinggal di tempat seperti ini. Damar terpana. Vanya, kita sudah berkorban banyak. Kau bilang kau mencintaiku. Vanya tersenyum sinis. Cinta. Yang aku cintai adalah hidup mewah. Damar, dan kau sekarang tidak bisa memberikannya. Lalu, Vanya pergi. Begitu saja, membawa serta cincin berlian yang dulu menjadi simbol pengkhianatan mereka. Damar berdiri di ambang pintu apartemen kumuh itu, menatap punggung Vanya yang menjauh. Dan pada saat itu, ia akhirnya mengerti. Ia telah membuang seorang wanita yang mencintainya tulus, demi seorang wanita yang hanya mencintai hartanya. Dan kini, ia tidak memiliki keduanya. Berita itu sampai ke telinga saya melalui Reza. Saya hanya diam sejenak. Tidak ada rasa puas. Tidak ada rasa menang, hanya sebuah kelegaan yang sunyi. Saya tidak pernah benar-benar menginginkan kehancuran mereka. Saya hanya ingin keadilan. Dan keadilan, pada akhirnya, datang dengan caranya sendiri. Beberapa bulan setelah pengusiran, Sekar pernah datang ke kantor saya. Ia tidak lagi menatap saya dengan dagu terangkat. Wajahnya kuyu, pakaiannya sederhana. Mbak Anin, katanya pelan, hampir berbisik. Saya butuh pekerjaan. Apa saja? Saya minta maaf untuk semua yang dulu. Saya menatapnya lama. Wanita yang dulu mempermalukan saya di depan banyak orang, kini berdiri merendah di hadapan saya. Saya bisa saja mengusirnya, membalas semua hinaan itu. Tetapi saya tidak melakukannya. Sekar, kata saya, tenang. Saya tidak punya posisi untukmu di sini. Tetapi saya kenal seseorang yang membuka toko kue. Ia butuh pegawai yang mau bekerja keras. Jika kamu sungguh-sungguh ingin berubah, saya akan mengenalkanmu. Mata Sekar berkaca-kaca. Kenapa Mbak masih mau membantu saya? Setelah semua yang kami lakukan, saya tersenyum tipis. Karena saya tidak ingin menjadi seperti kalian. Sekar menunduk, air matanya jatuh. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar menyesal. Bulan-bulan berlalu, saya mulai membangun kembali hidup saya. Perusahaan berkembang lebih pesat
tanpa beban dari seseorang yang hanya menumpang. Saya merekrut orang-orang yang kompeten dan jujur. Saya membuka cabang baru, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, saya merasa bebas. Bebas dari beban menyenangkan orang-orang yang tidak pernah menghargai saya. Reza, sahabat yang selalu ada di sisi saya, perlahan menjadi lebih dari sekadar pengacara. Ia tidak pernah memanfaatkan saya. Ia tidak pernah menginginkan harta saya. Ia hanya ingin melihat saya bahagia. Suatu sore, di teras rumah yang kini terasa tenang, ia berkata pelan, "Anin, aku tidak akan pernah memintamu untuk apapun. Aku hanya ingin kamu tahu, ada orang yang mencintaimu bukan karena apa yang kamu punya, tetapi karena siapa kamu." Saya tersenyum untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama. Senyum itu tulus. Saya tidak terburu-buru. Saya pernah salah memilih sekali. Kali ini, saya ingin memastikan hati saya benar-benar siap. Tetapi, saya tahu, bersama Reza, saya tidak perlu lagi takut dimanfaatkan. Saya tidak perlu lagi pura-pura kuat. Saya bisa menjadi diri saya apa adanya. 1 tahun setelah malam pesta itu, saya menerima sebuah telepon. Suara di ujung sana terdengar lemah. Itu Damar. "Anin," katanya. Aku menyesal. Aku tahu, aku tidak punya hak meminta apapun. Tetapi, ibuku sakit. Kami tidak punya biaya. Aku tidak tahu harus minta tolong pada siapa lagi. Saya terdiam sejenak. Dalam hati, saya bisa saja menutup telepon itu. Saya bisa saja membiarkannya merasakan akibat perbuatannya sampai habis. Tetapi, saya bukan mereka. Saya tidak ingin menjadi seperti mereka. Saya akan menanggung biaya pengobatan Bu Lasmi, kata saya akhirnya. Bukan untukmu, Damar, tetapi karena ia pernah menjadi ibu mertua saya. Setelah ini, jangan pernah menghubungi saya lagi. Di ujung telepon, Damar terdiam. Lalu terdengar suaranya yang bergetar. "Terima kasih, Anin. Maafkan aku, maafkan kami." Saya menutup telepon. Dan saya tahu, saya telah membuat keputusan yang benar, bukan untuk membalas, melainkan untuk berdamai dengan masa lalu. Saya tidak ingin hidup dengan dendam di dalam dada, karena dendam pada akhirnya hanya akan meracuni orang yang menyimpannya. Saya memilih untuk melepaskan, bukan karena mereka pantas dimaafkan, tetapi karena saya pantas hidup tenang. Sahabat-sahabat cerita hati, cerita ini mengajarkan kita banyak hal. Jangan pernah menyerahkan seluruh hidup kalian pada seseorang yang belum teruji hatinya. Dan jangan pernah meremehkan ketenangan seorang wanita yang sedang terluka. Karena terkadang, di balik diamnya, ia sedang menyiapkan kebangkitannya. Ada banyak perempuan di luar sana yang seperti saya dulu. Memberikan segalanya, cinta, harta, kepercayaan, kepada pasangan yang menganggap semua itu sudah seharusnya. Mereka bersabar, menutup mata, berharap kesetiaan akan dibalas dengan kesetiaan. Jika kalian salah satunya, ingatlah, kebaikan kalian bukan kelemahan, tetapi jangan biarkan kebaikan itu membutakan kalian dari kebenaran. Ada juga banyak suami seperti Damar di luar sana, pria yang merasa dirinya berkuasa, padahal ia hanya menumpang di atas kerja keras pasangannya. Pria yang mengejar bayangan, lalu kehilangan yang nyata. Kepada mereka, ingatlah, harga diri sejati tidak datang dari harta orang lain, melainkan dari usaha sendiri. Dan ada pula para ibu mertua serta keluarga seperti Bu Lasmi dan Sekar yang menikmati kemewahan dari menantu yang mereka cibir, lalu lupa bersyukur. Mereka belajar dengan cara yang paling pahit, bahwa kesombongan selalu mendahului kejatuhan. Damar, Bu Lasmi, dan Sekar pada akhirnya menjalani hidup yang sederhana. Damar bekerja sebagai karyawan biasa, gaji pas-pasan, persis seperti dirinya sebelum bertemu saya. Setiap pagi, ia berangkat dengan kendaraan umum, berdesakan. Sesuatu yang dulu tidak pernah ia bayangkan. Bu Lasmi tidak lagi bisa pamer di arisan. Ia kini menghabiskan hari-harinya di apartemen kecil, merenungi kesombongannya yang telah membawa kehancuran. Sekar, dengan bantuan yang saya tawarkan, akhirnya bekerja di toko kue itu. Pelan-pelan, ia belajar bahwa uang yang dihasilkan dari keringat sendiri terasa jauh lebih berharga
daripada kemewahan yang ia rampas dari orang lain. Hidup mereka keras, tetapi mungkin untuk pertama kalinya mereka belajar arti kerja keras yang sesungguhnya. Dan saya memilih untuk bahagia. Saya membangun kembali perusahaan saya menjadi lebih besar. Saya dikelilingi orang-orang yang tulus. Dan di sisi saya ada Reza, yang mencintai saya bukan karena harta, melainkan karena hati. Untuk pertama kalinya, saya merasa benar-benar dicintai apa adanya. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan. Kita bisa memilih menyimpan luka dan dendam, atau melepaskannya untuk hidup tenang. Kita bisa memilih menyerah, atau bangkit. Saya memilih untuk bangkit, dan saya membuktikan bahwa perempuan yang mandiri dan kuat pada akhirnya adalah pemenang yang sesungguhnya. Kekayaan sejati bukanlah harta atau kekuasaan. Kekayaan sejati adalah ketenangan hati, cinta yang tulus, dan keberanian untuk bangkit dari setiap kesulitan. Pengkhianatan tidak akan pernah menghasilkan kemenangan. Dan penyesalan adalah harga termahal dari sebuah keserakahan. Karena pada akhirnya, apa yang kita tabur, itulah yang akan kita tuai. Jika kisah ini menyentuh hati kalian, ceritakan pengalaman kalian di kolom komentar. Mungkin di antara kalian ada yang sedang berjuang dalam diam, sama seperti saya dulu. Ketahuilah, kalian tidak sendirian. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya, supaya kalian tidak ketinggalan kisah-kisah berikutnya. Terima kasih sudah menemani saya sampai akhir. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Sehari sebelum pernikahanku, aku kembali ke rumah calon mertua hanya untuk mengambil mantel yang tertinggal dari balik pintu dapur. Aku mendengar mereka menghitung berapa lama aku akan bertahan sebelum semua hartaku berpindah tangan. Malam itu juga, aku membatalkan pernikahan. Dan tidak satupun dari mereka tahu rumah yang mereka rebutkan itu sudah lama atas namaku. Halo, sahabat. Selamat datang kembali di kanal ini, tempat kita berbagi kisah tentang harga diri, tentang perempuan yang belajar berdiri sendiri. Jika cerita ini menyentuh hatimu, tinggalkan satu kata di kolom komentar. Sekarang, izinkan saya mulai dari awal. Nama saya Anindita, usia saya 31 tahun. Saya bekerja sebagai notaris di sebuah kantor di kawasan Sudirman, Jakarta. Sudah 7 tahun saya menekuni profesi ini. Tanda tangan saya menjaga keabsahan ratusan akta. Saya tahu betul kekuatan sehelai kertas yang ditulis dengan benar. Saya tumbuh hanya berdua dengan ibu. Ayah pergi saat saya masih kecil. Ibu menghidupi kami dengan menjahit. Setiap malam, mesin jahitnya berdetak sampai larut. Dari suara itu, saya belajar satu hal, bahwa kerja keras yang sunyi lebih jujur daripada janji yang nyaring. Ibu meninggal 3 tahun lalu. Beliau pergi dengan tenang di pagi yang sepi. Sebelum pergi, beliau menjahitkan untuk saya sebuah mantel rajut berwarna krem. Di tepi kerahnya, beliau menyulam 2 kuntum melati kecil. Jahitan demi jahitan, seolah beliau menitipkan seluruh doanya di sana. Mantel itu satu-satunya hal yang saya bawa kemana-mana. Bukan karena dingin, tetapi karena di dalamnya masih ada hangat tangan ibu. Lalu, saya bertemu Bima. Ia seorang manajer pemasaran di sebuah perusahaan menengah. Ramah, perhatian, pandai membuat orang merasa istimewa. Kami berpacaran hampir 2 tahun. Ia datang di saat saya paling sepi setelah ibu pergi. Dan saya, yang sudah lama hidup tanpa keluarga, mengira saya akhirnya menemukan rumah. Bima sering berkata, setelah menikah, kamu tidak akan kesepian lagi. Nin, kamu akan punya keluarga besar. Saya percaya, saya ingin sekali percaya. Setahun lalu, kami memutuskan membeli rumah. Sebuah rumah 2 lantai di kawasan Bintaro. Tidak mewah, tetapi cukup untuk memulai. Karena saya yang punya tabungan lebih banyak, sayalah yang membayar 70% harga rumah itu. Sisanya dari Bima. Kami sepakat rumah itu atas nama saya dulu, demi kemudahan pengurusan kredit. Bima setuju tanpa banyak bicara. Toh nanti juga jadi milik kita berdua, katanya sambil tersenyum. Sebagai notaris, saya tidak pernah meninggalkan urusan dokumen setengah jalan. Akta jual beli, sertifikat, bukti pembayaran.
Semua saya simpan rapi dalam satu map. Bukan karena curiga, hanya kebiasaan. Kebiasaan yang kelak menyelamatkan saya. Calon mertua saya. Ibu Sukma, perempuan berusia 60 tahun. Dari pertemuan pertama, senyumnya selalu manis. Tetapi matanya tidak pernah ikut tersenyum. Beliau punya cara memandang yang membuat saya merasa sedang ditaksir harganya, bukan disambut sebagai anak. Calon adik ipar saya, Wulan. 28 tahun, belum bekerja tetap. Ia selalu memuji tas dan jam tangan saya. Mbak Anin ini sukses ya, katanya. Saya kira itu pujian. Belakangan, saya tahu. Itu cara ia menghitung. Calon bapak mertua sudah lama meninggal. Maka, Ibu Sukma adalah kepala keluarga. Dan apapun yang beliau putuskan, Bima selalu menurut. Selalu. Saya pikir keluarga yang kompak adalah keluarga yang baik. Saya tidak tahu kekompakan itu sedang diarahkan ke satu sasaran. Saya 3 bulan sebelum hari pernikahan. Segalanya masih tampak indah. Undangan sudah dicetak. Gedung sudah dipesan. Gaun pengantin sudah tergantung di kamar saya. Tetapi retakan pertama datang dari hal kecil. Suatu sore, Ibu Sukma menelpon. Suaranya manis seperti biasa. Nin, Ibu dengar rumah di Bintaro itu atas namamu, ya? Saya menjawab apa adanya. Iya. Bu, untuk sementara, karena urusan kredit. Beliau terdiam sebentar. Oh, begitu. Tapi nanti setelah menikah, sebaiknya diubah ke nama Bima ya. Laki-laki itu kepala keluarga. Tidak pantas rumah atas nama perempuan. Saya tertegun. Tetapi waktu itu saya hanya tertawa kecil. Nanti kita bicarakan. Bu, saya pikir itu hanya pandangan kuno seorang ibu. Saya tidak tahu. Itu adalah kalimat pembuka dari sebuah rencana. Seminggu kemudian, Wulan mampir ke kantor saya. Ia membawa kue. Ramah sekali, tetapi sambil mengobrol. Ia bertanya banyak hal yang terasa ganjil. Berapa gaji notaris? Apakah saya punya tabungan lain? Apakah rumah Bintaro sudah lunas? Apakah saya punya asuransi? Saya menjawab, seperlunya. Naluri saya mulai terganggu, tetapi saya menepisnya. Mungkin ia hanya penasaran, pikir saya. Mungkin saya yang terlalu curiga. Lalu datang permintaan pinjaman pertama. Ibu Sukma menelepon. Berkata Wulan, butuh modal usaha. 50 juta rupiah. Anggap saja membantu adik. Min, sebentar lagi kalian satu keluarga. Saya memberi, bukan karena kaya, tetapi karena ingin disukai. Karena saya ingin punya keluarga. Sebulan kemudian, modal itu tidak menjadi usaha apapun. Wulan membeli tas baru dan ponsel keluaran terbaru. Saat saya menyinggungnya pada Bima, ia hanya berkata, "Sudahlah, Min, jangan hitung-hitungan sama keluarga sendiri. Jangan hitung-hitungan." Kalimat itu akan saya dengar berkali-kali. Selalu diucapkan oleh orang yang sedang menghitung. Ada juga satu hal yang mulai sering Bima singgung belakangan ini. Pekerjaan saya, Nin. Nanti setelah menikah, kamu pikir-pikir lagi soal kantor ya, katanya suatu malam. Notaris itu sibuk. Nanti kamu tidak sempat mengurus rumah dan ibu. Lagi pula penghasilanku cukup kok untuk kita. Saya menatapnya heran. Mas, saya suka pekerjaan saya. Lagi pula penghasilan saya jauh lebih besar dari kamu. Kenapa harus berhenti? Wajah Bima sedikit berubah. Ya. Maksudku, supaya kamu fokus jadi istri. Ibu juga sependapat. Lagi-lagi kalimat itu. Saya tidak menjawab, tetapi saya mencatatnya. Kenapa mereka begitu ingin saya berhenti bekerja? Kenapa mereka ingin saya kehilangan penghasilan sendiri? Pertanyaan itu menggantung di kepala saya, dan jawabannya kelak akan terdengar jelas dari balik sebuah jendela. Permintaan kedua datang 2 minggu setelahnya. Kali ini, untuk renovasi rumah Ibu Sukma, 30 juta. Lalu permintaan ketiga, untuk membayar utang Wulan yang katanya mendesak, 25 juta. Setiap kali saya memberi. Setiap kali Bima berdiri di pihak ibunya, dan setiap kali saya merasa sedikit lebih kecil di rumah yang seharusnya menjadi keluarga saya. Saya mulai memperhatikan pola. Setiap kali saya memberi, mereka manis selama beberapa hari. Lalu
dingin kembali. Sampai permintaan berikutnya. Saya seperti mesin penarik uang yang hanya berguna saat menyala. Suatu malam, saya membuka catatan keuangan saya. Dalam 3 bulan, lebih dari 120 juta rupiah mengalir ke keluarga Bima. Angka itu membuat saya terdiam lama, bukan karena uangnya, tetapi karena saya sadar tidak ada satupun dari mereka yang pernah berterima kasih dengan tulus. Saya menatap mantel rajut ibu yang tergantung di kursi. Dan untuk pertama kalinya, saya bertanya pada diri sendiri, apakah saya sedang dicintai atau sedang dipanen? Tetapi saya tidak punya bukti, hanya firasat. Dan firasat tidak cukup untuk membatalkan sebuah pernikahan yang sudah di depan mata. 2 minggu menjelang pernikahan, acara cicip menu digelar di rumah Ibu Sukma. Katanya untuk memastikan hidangan resepsi. Seluruh keluarga besar Bima datang. Saya pikir saya datang sebagai calon menantu. Ternyata saya diperlakukan seperti pembantu yang sedang magang. Begitu saya tiba, Wulan langsung menyodorkan tumpukan piring kotor. Mbak Anin, tolong dicuci dulu ya, biar kelihatan rajin di depan saudara-saudara. Ia tersenyum. Tetapi nada itu adalah perintah. Bibi-bibi Bima duduk di ruang tamu, mengamati saya seperti juri. Saya mencuci piring itu, bukan karena takut, tetapi karena saya belum mau membuat keributan sebelum hari besar. Saat saya kembali, salah satu bibi berkata cukup keras, notaris, ya, pintar cari uang, berarti bagus. Nanti bisa bantu-bantu keluarga. Mereka tertawa. Tawa yang membuat saya merasa seperti barang yang baru saja dinilai harganya. Malam itu saya pulang dengan tangan yang masih berbau sabun cuci dan hati yang mulai dingin. Beberapa hari kemudian, tekanan soal rumah kembali. Tetapi kali ini di depan banyak orang. Saat makan malam keluarga, Ibu Sukma tiba-tiba berkata di hadapan semua, "Bima, kapan sertifikat rumah Bintaro diubah ke namamu? Masa rumah suami atas nama istri? Nanti orang mengira kamu menumpang di rumah perempuan." Semua mata tertuju pada saya. Bima menunduk. Wulan tersenyum tipis. Saya menjawab, "Tenang, sertifikat itu urusan hukum. Bu, tidak bisa diubah sembarangan. Nanti saya jelaskan." Ibu Sukma mengibaskan tangan. "Halah, kamu ini sudah mau jadi keluarga kok masih hitung-hitungan? Rumah itu kan nanti juga buat anak cucu ibu." Anak cucu ibu, bukan anak cucu kami. Saya mencatat kalimat itu dalam diam. Lalu datang malam yang paling melukai. Malam ketika topeng mulai terlepas. Saya datang mengantar kain seragam keluarga untuk resepsi. Pintu tidak terkunci, jadi saya masuk. Dari ruang tengah, terdengar suara Ibu Sukma sedang berbicara dengan seorang kerabat. Mereka tidak tahu saya datang. "Untung Bima dapat yang notaris," kata Ibu Sukma. "Anak yatim, tidak punya keluarga, jadi tidak ada yang membela. Penurut, banyak uang. Ibunya cuma penjahit kampung. Beruntung dia bisa masuk keluarga kita." Saya berdiri membeku di balik dinding. Setiap kata menusuk seperti jarum. Kerabat itu bertanya, "Lalu rumah Bintaro itu bagaimana?" "Tenang," jawab Ibu Sukma sambil tertawa kecil. "Setelah menikah, semua diatur. Itu cuma soal waktu." Saya pulang malam itu tanpa menyerahkan kain. Tangan saya gemetar di setir mobil, tetapi di dalam dada, sesuatu yang dulu lunak mulai mengeras menjadi batu. Esoknya, saya menemukan hal yang menutup semua keraguan. Saya pulang lebih awal dari kantor. Di meja kerja Bima, di rumah Bintaro, saya melihat map dokumen saya terbuka. Map yang berisi sertifikat dan akta. Di sampingnya ada ponsel Bima dengan layar menyala. Ia sedang memotret halaman sertifikat satu persatu. Ia tidak menyadari saya berdiri di pintu. Saya melihat jelas. Ia mengirim foto-foto itu ke sebuah nomor, lalu mengetik, "Sudah, Ma, ini fotonya. Tinggal tunggu dia tanda tangan setelah nikah." Setelah nikah, tanda tangan. Saya tahu persis apa artinya kalimat itu di dunia hukum. Mereka sedang menyiapkan dokumen untuk memindahkan rumah saya. Saya mundur perlahan, keluar, tanpa suara. Jantung saya berdebar, tetapi kepala saya justru menjadi sangat jernih. Untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, saya tahu persis apa yang harus saya lakukan. Malam itu, saya tidak tidur. Saya membuka kembali seluruh dokumen rumah, akta jual beli, bukti transfer,
riwayat pembayaran kredit. Semua mengarah ke satu nama saya. 70% rumah itu dibayar dari rekening saya. Secara hukum, rumah itu mutlak milik saya. Dan tidak ada tanda tangan paksaan yang bisa mengubahnya tanpa persetujuan saya yang sah. Mereka mengira saya perempuan lemah yang mudah diatur. Mereka lupa satu hal. Saya menghabiskan 7 tahun hidup di antara pasal dan akta. Saya tahu cara membuat kebenaran berdiri di atas kertas. Tetapi saya butuh satu hal lagi. Bukti suara. Bukti bahwa semua ini direncanakan, bukan sekedar salah paham. Dan firasat saya mengatakan, kesempatan itu akan datang tepat sebelum hari pernikahan. Saya tidak perlu menunggu lama. Beberapa hari sebelum semua puncak itu, ada satu kejadian lagi yang memperjelas siapa mereka. Sore itu, keluarga besar Bima berkumpul untuk membahas susunan acara. Saya datang membawa contoh undangan. Suasana ramai. Di tengah obrolan, salah satu bibi Bima bertanya, seolah penasaran biasa. Anin, orang tuamu mana? Kok dari kemarin tidak pernah kelihatan? Sebelum saya sempat menjawab, Ibu Sukma menyahut dengan nada ringan. Anin ini yatim piatu. Ibunya dulu cuma tukang jahit di kampung. Sudah meninggal. Makanya Anin tidak punya keluarga yang repot-repot mengurus acara. Untung ada kita. Tawa kecil terdengar di ruangan. Tawa yang menganggap kemalangan saya sebagai bahan obrolan ringan. Wajah saya tetap tenang. Tetapi di dalam dada, sesuatu mengeras lebih dalam. Saya menatap Ibu Sukma. Iya, Bu. Ibu saya seorang penjahit. Beliau menjahit sampai larut malam untuk menyekolahkan saya hingga jadi notaris. Saya bangga pada beliau. Senyum Ibu Sukma sedikit kaku. Iya. Bagus. Maksud Ibu, kamu beruntung sekarang punya keluarga besar. Saya tidak menjawab. Saya hanya menyimpan kalimat itu di benak. Penjahit kampung, yatim piatu, tidak punya yang membela. Mereka mengucapkannya berulang-ulang, seolah sedang memastikan bahwa saya memang mangsa yang aman. Mereka tidak tahu, setiap penghinaan itu sedang saya catat, bukan untuk dendam. Tetapi untuk mengingatkan diri saya, betapa jauh saya hampir tersesat. Kejadian kedua datang dari sisi yang tidak saya duga. Salah seorang sepupu jauh Bima, perempuan muda bernama Lestari, diam-diam menghampiri saya saat acara bubar. Ia berbisik, "Mbak, hati-hati. Saya tidak enak cerita, tapi saya tidak tega. Di keluarga ini sudah ada satu menantu sebelum Mbak yang diperlakukan seperti ini. Dia akhirnya pergi tanpa apa-apa." Saya terkejut. "Maksudmu?" Lestari menunduk. "Kakak sepupu saya. Dulu menikah dengan saudara Bima. Tabungannya habis untuk keluarga. Lalu dia diceraikan. Saya cuma tidak mau Mbak bernasib sama. Mbak kelihatan baik." Saya menggenggam tangannya. "Terima kasih, Lestari. Kamu tidak tahu betapa berartinya ini." Bisikan Lestari mengubah firasat saya menjadi keyakinan. Ini bukan kebetulan. Ini pola. Ini cara keluarga itu hidup. Dan saya bertekad, saya tidak akan menjadi korban berikutnya dalam daftar mereka. Malam itu, saya pulang dengan langkah ringan yang aneh. Karena, untuk pertama kalinya, saya tidak lagi ragu. Saya tahu apa yang sedang saya hadapi. Dan saya tahu, saya punya senjata yang tidak mereka sangka. Pengetahuan, ketelitian, dan kebenaran yang bisa saya tuliskan hitam di atas putih. Hari demi hari menjelang pernikahan, saya berubah. Bukan dengan amarah, tetapi dengan ketenangan yang dingin. Saya tetap tersenyum di depan mereka, tetap menjawab telepon Ibu Sukma dengan suara manis. Tetapi di dalam, saya sudah menjadi orang lain. Saya menemui Tante Rina, sahabat ibu, sekaligus pengacara senior yang sudah saya anggap keluarga. Saya menceritakan semuanya. Beliau mendengarkan tanpa memotong, lalu mengeluarkan buku catatan kecil. "Ceritakan dari awal," kata beliau. "Setiap detail, jangan ada yang terlewat." Saya bercerita panjang tentang pinjaman yang tidak pernah kembali, tentang tekanan mengubah nama sertifikat, tentang percakapan yang saya dengar, tentang Bima yang ngemotret dokumen saya. Tante Rina menutup bukunya pelan. "Anin, secara hukum, kamu sangat kuat. Rumah itu
milikmu, hitam di atas putih. Tidak ada yang bisa mengambilnya tanpa tanda tanganmu. Tapi kamu butuh satu hal lagi. Kamu butuh mereka mengakui rencananya sendiri, dengan suara mereka sendiri. Saya mengangguk. Rencana itu mulai terbentuk di kepala saya. Bersama Tante Rina, saya menyusun langkah dengan hati-hati. Pertama, saya kumpulkan semua bukti tertulis yang sudah ada. Riwayat transfer setiap pinjaman, lengkap dengan tanggal dan keterangan. Pesan-pesan dari Ibu Sukma dan Wulan yang menyebut uang itu sebagai pinjaman. Foto dokumen rumah yang masih utuh atas nama saya. Kedua, Tante Rina mengingatkan saya untuk tidak bertindak gegabah. Jangan menuduh sebelum mereka mengaku sendiri, kata beliau. Orang seperti mereka pintar berkelit, tapi kalau mereka mengaku dengan suara mereka sendiri, mereka tidak bisa lari kemana-mana. Maka saya menahan diri. Saya tetap bersikap seperti calon menantu yang patuh. Saya tersenyum saat ditelepon. Saya mengangguk saat dinasihati. Padahal di dalam, saya sedang menunggu satu kesempatan. Satu momen ketika mereka membuka topeng, tanpa sadar ada yang mendengar. Setiap malam, saya menata ulang dokumen di rumah Bintaro. Saya buat salinan. Saya simpan yang asli di tempat aman, di brankas kantor. Yang ada di rumah hanyalah salinan. Sehingga, ketika Bima memotret dokumen di meja kerjanya, yang ia kirim ke ibunya, hanyalah salinan yang tidak punya kekuatan hukum tanpa aslinya. Saya juga mempelajari kembali setiap pasal tentang harta bersama dan harta pribadi. Saya pastikan, secara hukum, posisi saya tidak tergoyahkan. Rumah yang 70%-nya saya bayar sebelum pernikahan adalah harta pribadi saya sepenuhnya. Tidak ada surat kuasa yang bisa mengubahnya jika saya tidak menandatanganinya dengan sadar dan sukarela. Mereka mengira mereka sedang berburu. Mereka tidak tahu mangsa yang mereka incar diam-diam telah memasang setiap perangkap di tempatnya. Tinggal menunggu mereka melangkah masuk. 3 hari sebelum pernikahan, Wulan kembali datang ke kantor saya. Kali ini, ia membawa selembar kertas. "Mbak, ini cuma surat kuasa biasa," katanya ringan. "Buat ngurus-ngurus administrasi setelah nikah. Tanda tangan di sini ya, biar gampang." Saya membaca kertas itu dengan teliti. Itu bukan surat kuasa biasa. Itu adalah surat kuasa untuk mengalihkan kepemilikan rumah. Bahasanya disamarkan, tetapi sebagai notaris. Saya membacanya seperti membaca buku terbuka. Saya tersenyum. "Wulan, taruh saja dulu. Nanti saya baca pelan-pelan. Saya kan notaris, tidak boleh tanda tangan sembarangan." Wajah Wulan sedikit berubah, tetapi ia menutupinya dengan tawa. "Iya sih, Mbak ahlinya." "Ya sudah, nanti aja." Saat ia pergi, saya menyimpan kertas itu. Itu menjadi bukti tertulis pertama. Rencana mereka kini punya bentuk fisik. Lalu tibalah malam sebelum hari pernikahan. Malam yang akan mengubah segalanya. Sore itu, saya berkunjung sebentar ke rumah Ibu Sukma untuk mengantar beberapa keperluan acara. Suasana ramah seperti biasa. Saya pamit pulang saat langit mulai gelap. Saya sudah menempuh hampir setengah perjalanan menuju apartemen saya. Ketika tiba-tiba saya teringat sesuatu. Mantel rajut ibu. Saya melepasnya tadi karena gerah dan meninggalkannya tergantung di kursi ruang tamu mereka. Perasaan dingin merayap di punggung saya. Bukan karena angin malam, tetapi karena mantel itu, mantel yang menyimpan 2 kuntum melati, sulaman tangan ibu. Saya tidak bisa membiarkannya bermalam di rumah itu. Saya memutar mobil. Saya kembali. Sesampainya di depan rumah, lampu teras masih menyala. Pintu pagar tidak terkunci. Saya hendak mengetuk. Tetapi dari jendela yang sedikit terbuka, saya mendengar suara mereka. Suara Ibu Sukma, Bima, dan Wulan. Mereka sedang tertawa. Sesuatu menahan langkah saya. Naluri yang sama yang selama ini selalu saya tepis. Kali ini, saya tidak menepisnya. Saya berhenti. Saya mendekat perlahan ke celah jendela, dan saya mendengarkan. Tangan saya gemetar, tetapi pikiran saya luar biasa jernih. Saya mengeluarkan ponsel dari tas. Jari-jari saya bergerak cepat, menyalakan mode perekam suara. Saya membungkuk sedikit, mendekatkan ponsel ke celah jendela. Di dalam, percakapan masih berlanjut. "Besok semuanya beres.
kata Ibu Sukma. Suaranya penuh kemenangan. Begitu jadi istri sah. Dia tidak bisa kemana-mana. Surat kuasa itu tinggal ditandatangani. Rumah Bintaro pindah ke nama Bima. Bima tertawa. Pelan-pelan. Ma, Anin itu notaris. Kalau dipaksa, dia curiga. Makanya, sahut Wulan. Bikin dia sibuk dulu, suruh resign. Katanya biar fokus jadi istri. Begitu dia di rumah saja dan tidak punya penghasilan. Dia tidak punya pilihan. Mau kemana coba? Anak yatim begitu. Mereka tertawa bersama. Tawa yang masuk ke telinga saya seperti air es. Yang penting, rumah dulu. Lanjut Ibu Sukma. Setelah itu, tabungannya, dia tidak punya siapa-siapa. Tidak ada yang akan membela. Ibunya saja cuma penjahit yang sudah mati. Kita ini untung besar dapat menantu yang tidak ada pelindungnya. Saya menutup mulut dengan tangan agar tidak bersuara. Air mata tidak jatuh. Mungkin karena terlalu syok. Mungkin juga karena rasa sakit itu sudah melampaui batas kemampuan saya untuk menangis. Lalu Bima berkata sesuatu yang menutup segalanya. Untung dia percaya aku. Dari awal, aku memang cuma butuh aksesnya. Cinta-cintaan itu nanti bisa diatur. Cuma butuh aksesnya. 2 tahun hubungan kami dirangkum dalam satu kalimat dingin itu. Saya berhenti merekam. Saya simpan suara itu baik-baik. Lalu, saya berdiri tegak. Anehnya, saya tidak lagi merasa hancur. Saya justru merasa bebas. Seperti seseorang yang akhirnya melihat jalan keluar dari rumah yang terbakar. Saya mengetuk pintu dengan tenang. Suasana di dalam langsung senyap. Lalu Ibu Sukma membuka pintu dengan senyum manisnya yang biasa. Loh, Nin, kok balik lagi? Nak, ada yang ketinggalan. Senyum itu. Senyum yang sama yang beberapa menit lalu menyebut ibu saya penjahit yang sudah mati. Saya menatapnya tenang. Iya. Bu, ada yang ketinggalan. Mantel saya melangkah masuk. Mengambil mantel rajut ibu dari kursi dan memakainya. Hangat tangan ibu kembali memeluk saya. Bima berdiri canggung. Mau langsung pulang, Nin. Istirahat yang cukup, besok hari besar kita. Saya menatap mereka bertiga satu persatu. Lalu, saya berkata dengan suara yang tenang dan jelas. Tidak ada hari besar besok. Pernikahan ini saya batalkan. Untuk sesaat, ruangan itu membeku. Lalu Ibu Sukma tertawa, seolah saya baru saja melontarkan lelucon. Aduh, Min. Jangan bercanda begitu, pasti capek ya menjelang acara. Simi, ibu buatkan teh. Saya tidak bercanda, Bu. Suara saya datar. Dan saya tidak capek, saya justru baru saja sadar. Bima mendekat dengan wajah panik. Nin, ada apa sih? Ada salah paham. Kita bicara baik-baik. Tidak ada salah paham, kata saya. Semuanya sudah sangat jelas. Saya mendengar semuanya. Mas, dari balik jendela tadi, tentang surat kuasa, tentang rumah, tentang menyuruh saya resign, tentang aku yang katanya cuma kamu butuh aksesnya. Wajah Bima memucat. Wulan berdiri kaku. Ibu Sukma berhenti tersenyum. Kamu menguping. Suara Ibu Sukma berubah tajam. Tidak sopan. Anak macam apa yang menguping pembicaraan orang tua? Saya hampir tertawa. Menarik. Bu, yang dibahas adalah cara menipu saya. Tapi yang salah justru saya karena mendengarnya. Saya melangkah ke tengah ruangan. Saya datang malam ini hanya untuk mengambil mantel ibu saya. Mantel dari penjahit kampung yang sudah meninggal. Yang tadi ibu sebut dengan begitu rendah. Tapi ternyata malam ini saya mendapatkan jauh lebih banyak dari sekedar mantel. Saya mengeluarkan ponsel saya. Saya tidak memutar rekamannya. Saya hanya memperlihatkannya. Semua yang kalian katakan tadi sudah tersimpan di sini dengan suara kalian sendiri. Tubuh Bima limbung ke kursi. Wulan berseru. Itu rekaman ilegal, tidak sah. Saya menatapnya tenang. Saya notaris. Wulan, saya lebih paham hukum daripada kamu. Rekaman percakapan yang mengandung rencana penipuan yang saya rekam atas keselamatan diri saya sendiri punya nilai. Dan ini bukan satu-satunya bukti. Saya mengeluarkan map dari tas. Map yang sengaja saya bawa. Saya letakkan di meja.
terbuka. Ini surat kuasa yang Wulan suruh saya tanda tangani 3 hari lalu. Surat untuk mengalihkan rumah saya. Ini bukti tertulis niat kalian. Dan ini, saya mengeluarkan dokumen lain. Akta jual beli dan bukti pembayaran rumah Bintaro. 70% rumah itu dibayar dari rekening saya. Secara hukum, rumah itu mutlak milik saya. Tidak ada tanda tangan. Tidak ada surat kuasa yang bisa mengubahnya tanpa persetujuan sah saya. Ruangan senyap total. Kemenangan yang tadi memenuhi rumah ini menguap dalam sekejap. Kalian merancang semuanya, kata saya pelan. Tapi kalian lupa satu hal. Kalian mengincar seorang notaris. Orang yang setiap hari bekerja menjaga keabsahan dokumen. Kalian kira saya perempuan lemah tanpa pelindung. Padahal, pelindung terbaik saya adalah hukum itu sendiri. Dan kebenaran yang hitam di atas putih. Bima berusaha bicara. Nin, aku terbawa keadaan. Ibu yang menyuruh. Aku sebenarnya sayang sama kamu. Saya menatapnya. Tidak ada lagi kemarahan. Hanya rasa kasihan yang dingin. Tadi kamu bilang cuma butuh aksesku. Sekarang kamu bilang sayang. Mana yang harus saya percaya? Mas, sudahlah, dua-duanya tidak penting lagi. Ibu Sukma mencoba mengambil alih. Suaranya kini memohon. Nin, jangan begini. Pikirkan nama baik keluarga. Besok semua tamu sudah diundang. Apa kata orang nanti? Apa kata orang? Saya mengulang. Bu, semalam lagi. Saya akan tanda tangan menjadi istri yang katanya tidak punya pelindung. Sekarang ibu memikirkan kata orang. Tenang saja. Bu, saya tidak akan repot menyebar cerita ini. Saya tidak butuh. Karena besok saat para tamu datang ke gedung dan tidak ada pengantin perempuan, mereka akan bertanya sendiri kenapa. Dan saya rasa jawaban itu pelan-pelan akan kalian temukan sendiri caranya. Saya menutup map. Saya rapikan dokumen saya. Lalu saya berbalik menuju pintu. Surat kuasa ini saya bawa sebagai bukti. Rumah Bintaro tetap atas nama saya. Pinjaman yang kalian ambil dengan dalih keluarga. Anggap saja harga sebuah pelajaran. Pelajaran tentang siapa saya sebenarnya. Di ambang pintu. Saya berhenti sebentar. Oh, satu lagi. Besok pagi, Tante Rina, pengacara saya, akan menghubungi kalian soal pengembalian sebagian pinjaman itu. Hitam di atas putih juga. Selamat malam. Saya keluar. Di belakang saya, tidak ada satupun yang berani memanggil. Pintu tertutup pelan. Dan untuk pertama kalinya, dalam berbulan-bulan, saya bisa bernapas lega. Malam itu, saya tidak langsung pulang ke apartemen. Saya menyetir tanpa tujuan, menyusuri jalan-jalan Jakarta yang basah oleh gerimis. Lalu, saya berhenti di sebuah warung kopi kecil yang masih buka. Saya memesan teh hangat. Dan untuk waktu yang lama, saya hanya duduk, memandang lalu lintas. Anehnya, saya tidak menangis. Saya menunggu kesedihan datang. Tetapi yang datang justru ketenangan. Seolah sebuah beban berat yang sudah saya pikul berbulan-bulan, akhirnya turun dari pundak saya. Saya menelepon Tante Rina. Beliau mengangkat meski sudah larut. Saya ceritakan semuanya. Tentang rekaman, tentang map yang saya bawa, tentang pernikahan yang saya batalkan. Beliau diam sejenak, lalu berkata, Anin, ibumu pasti bangga malam ini. Kamu menyelamatkan dirimu sendiri. Besok pagi biar tante yang urus sisanya. Esok paginya, hari yang seharusnya menjadi hari pernikahan saya. Saya tidak datang ke gedung. Saya mendengar kabarnya kemudian. Para tamu berdatangan. Dekorasi terpasang megah. Tetapi pengantin perempuan tidak pernah muncul. Bima berdiri di pelaminan dengan wajah pucat, mencoba menjelaskan sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan. Ibu Sukma berusaha tersenyum di depan tamu, tetapi senyum itu tidak bisa menutupi kepanikan di matanya. Para tamu berbisik. Pertanyaan-pertanyaan mulai beredar. Kenapa batal? Apa yang terjadi? Dan tidak ada jawaban yang bisa keluarga Bima berikan tanpa membuka aib mereka sendiri. Saya tidak perlu menyebarkan apapun. Kekosongan di pelaminan itu sudah bercerita sendiri. Siang harinya, telepon saya berdering tanpa henti. Bima, Ibu Sukma, Wulan, bergantian. Pesan demi pesan masuk. Awalnya marah, lalu
memohon, lalu mengancam, lalu memohon lagi. Bima mengirim pesan panjang. Nin, maafkan aku. Aku salah. Aku bodoh. Aku benar-benar sayang sama kamu. Tolong jangan tinggalkan aku. Aku akan lawan ibuku demi kamu. Saya membaca pesan itu, lalu menutup ponsel. Terlambat. Kalimat, aku cuma butuh aksesmu, tidak bisa dihapus oleh 1000 kata maaf. Ibu Sukma menelepon. Suaranya tidak lagi manis. Kamu pikir kamu menang? Kamu sudah mempermalukan keluarga kami. Kamu akan menyesal. Saya menjawab. Tenang, Bu. Satu-satunya yang saya sesali adalah saya butuh waktu 2 tahun untuk melihat siapa kalian sebenarnya. Selebihnya, tidak ada. Lalu Tante Rina mulai bekerja. Beliau mengirim surat resmi kepada keluarga Bima soal pengembalian sebagian dana pinjaman yang selama ini saya berikan dengan dalih membantu keluarga. Lebih dari 120 juta rupiah, lengkap dengan bukti transfer, tanggal, dan keterangan. Awalnya mereka menolak, berkilah bahwa itu pemberian sukarela, bukan pinjaman. Tetapi Tante Rina menunjukkan riwayat pesan, di mana setiap permintaan disebut sebagai pinjaman dan dikembalikan nanti. Hitam di atas putih, mereka tidak punya celah. Surat kuasa palsu yang Wulan coba minta saya tanda tangani juga menjadi bukti kuat niat buruk mereka. Tante Rina menjelaskan bahwa percobaan pengalihan harta dengan tipu daya bisa berakibat hukum. Mendengar kata hukum, keluarga itu mulai gentar. Akhirnya mereka setuju mencicil pengembalian sebagian dana. Tidak penuh, tetapi cukup untuk membuat mereka mengerti bahwa saya bukan sumur tanpa dasar yang bisa terus ditimba. Saya tidak melakukan ini demi uang. Saya melakukannya demi sebuah prinsip bahwa kebaikan saya bukan kelemahan, dan bahwa nama ibu saya, sang penjahit yang mereka rendahkan, layak dibela. Hari-hari setelah pembatalan itu berjalan lebih tenang dari yang saya bayangkan. Saya kembali ke apartemen saya di Bintaro. Bukan. Ke rumah Bintaro yang sekarang sepenuhnya menjadi milik saya. Rumah 2 lantai yang dulu kami beli untuk memulai keluarga. Sekarang, saya yang menempatinya sendiri. Dan anehnya, rumah itu tidak terasa sepi. Justru untuk pertama kalinya, rumah itu terasa benar-benar menjadi rumah. Malam pertama saya di sana, saya memasak makan malam sederhana. Ikan goreng, sayur asem, dan sambal terasi. Masakan yang dulu sering ibu buat. Saya makan perlahan, ditemani suara televisi di sudut ruangan. Dunia ternyata tetap berputar seperti biasa, meski satu rencana pernikahan baru saja runtuh. Saya menata ulang rumah itu. Dulu, saya membelinya sambil membayangkan kamar untuk Bima, ruang untuk keluarganya yang sering menginap, dapur, tempat saya akan melayani mereka. Sekarang, saya menatanya untuk diri saya sendiri. Saya jadikan satu kamar sebagai ruang kerja. Saya isi rak dengan buku-buku hukum dan koleksi yang dulu tidak sempat saya baca. Saya gantung foto ibu di ruang tamu. Untuk pertama kalinya, rumah itu mencerminkan siapa saya, bukan siapa yang ingin saya layani. Beberapa tetangga yang dulu tahu saya akan menikah sempat bertanya pelan. Saya hanya tersenyum dan berkata, rencana berubah. Saya tidak berutang penjelasan pada siapapun. Dan ternyata tidak menjelaskan apa-apa justru terasa membebaskan. Kadang di malam hari, kesepian memang datang mengetuk. Saya tidak menyangkalnya. Ada saat-saat ketika saya merindukan gagasan tentang sebuah keluarga. Tetapi setiap kali itu datang, saya mengingatkan diri saya. Kesepian yang jujur jauh lebih ringan daripada kebersamaan yang penuh kebohongan. Saya pernah merasakan keduanya, dan saya tahu mana yang lebih saya pilih. Sebelum tidur, saya membuka lemari. Saya keluarkan mantel rajut ibu, lalu memakainya di depan cermin. Warnanya krem lembut. Jahitannya sedikit tidak rata, tetapi terasa hangat. Saya menatap perempuan di dalam cermin. Wajahnya
Tidak lagi lelah, tidak ada lagi ketakutan di matanya, hanya ada ketenangan. Anindita baik-baik saja, kata saya pelan pada bayangan itu. Dan untuk pertama kalinya, saya percaya pada kalimat itu. Di kantor, saya menenggelamkan diri dalam pekerjaan. Sebuah proyek besar di akhir tahun sudah berjalan hampir 3 bulan. Dan saya yang memimpinnya dulu. Saat sibuk mempersiapkan pernikahan, saya sempat beberapa kali berpikir untuk menyerahkan sebagian tanggung jawab itu. Saya pikir setelah menikah, saya harus lebih banyak di rumah, lebih banyak mengurus keluarga Bima. Sekarang, memikirkan itu kembali, saya hanya bisa tersenyum getir. Untung saya tidak melepasnya. Suatu hari, kepala kantor menunjuk saya untuk memimpin penandatanganan akta sebuah perusahaan besar. Klien penting. Transaksi bernilai miliaran. Saat saya berdiri di ruang rapat, menjelaskan setiap pasal dengan tenang dan tegas, saya merasakan sesuatu yang sudah lama hilang. Rasa percaya diri. Rasa bahwa saya berharga bukan karena uang saya, tetapi karena kemampuan saya. Klien itu menjabat tangan saya di akhir pertemuan. Saya jarang bertemu notaris seteliti dan setegas Anda. Bu Anindita, senang bekerja sama. Pujian itu sederhana, tetapi bagi saya, ia berarti banyak. Karena itu adalah pujian untuk siapa saya sebenarnya, bukan untuk apa yang bisa diambil dari saya. Beberapa minggu kemudian, saya tidak sengaja bertemu Wulan di sebuah pusat perbelanjaan. Ia terlihat berbeda. Tas mewah dan jam tangan mahalnya tidak ada lagi. Wajahnya kuyu. Saat melihat saya, ia hendak berbalik. Tetapi terlambat. Mbak Anin, katanya canggung. Saya menyapanya biasa saja. Tidak ada dendam, hanya jarak. Ia bercerita sedikit. Mungkin karena tidak tahu harus berkata apa. Usaha yang katanya akan ia bangun dari pinjaman saya tidak pernah ada. Setelah kasus itu, kebiasaan keluarga mereka berbelanja dari uang pinjaman terhenti. Mereka harus mulai hidup dengan kemampuan mereka sendiri. Mbak, kata Wulan pelan, sebelum kami berpisah. Maaf ya, Mbak. Dulu kami salah. Saya menatapnya sebentar. Wulan, saya sudah memaafkan. Bukan untuk kalian, tapi untuk diri saya sendiri. Supaya saya bisa melangkah maju. Lalu saya pergi. Tidak menoleh ke belakang. Tentang Bima. Saya mendengar kabarnya dari jauh. Ia kehilangan banyak hal setelah peristiwa itu. Reputasinya di lingkungan keluarga besar rusak. Karena cerita sebenarnya pelan-pelan tersiar. Beberapa kali ia mencoba menghubungi saya, mengirim pesan panjang berisi penyesalan. Saya tidak pernah membalas. Bukan karena benci, tetapi karena tidak ada lagi yang perlu dibicarakan. Ada hari ketika saya merenung, apakah saya pernah benar-benar mencintainya? Saya rasa yang saya cintai dulu adalah gambaran tentang keluarga yang saya rindukan. Bima hanya kebetulan datang membawa gambaran itu. Saat topengnya terlepas, saya sadar. Yang saya cintai tidak pernah benar-benar ada. Suatu kali, ia menunggu saya di depan kantor. Wajahnya kurus, matanya lelah. Nin, 5 menit saja, pintanya. Saya berhenti. Memberinya 5 menit itu. Ia bicara panjang tentang penyesalan, tentang ibunya yang mendesaknya, tentang dirinya yang katanya terjebak. Aku bukan lelaki yang kuat. Nin, aku tahu itu. Tapi perasaanku ke kamu, di antara semua kebohongan itu, ada yang nyata. Saya mendengarkan sampai habis. Lalu saya berkata pelan, Mas, mungkin ada yang nyata. Tapi kamu memilih membiarkan yang palsu menang. Kamu berdiri diam saat ibumu menyebut ibuku penjahit yang sudah mati. Kamu memotret dokumenku diam-diam. Kamu yang bilang cuma butuh aksesku. Penyesalan tidak menghapus pilihan. Dan saya sudah memilih untuk berhenti menunggu lelaki yang tidak berani membela saya. Saya melangkah masuk ke gedung kantor. Saya tidak menoleh. Di balik pintu kaca, saya melihat bayangannya berdiri sebentar, lalu pergi. Itu terakhir kalinya kami berbicara. Beberapa waktu kemudian, Tante Rina mengajak saya berlibur sebentar ke sebuah kota kecil di pegunungan. Beliau bilang, saya butuh jeda. Saya setuju. Kami menginap di sebuah rumah sederhana dengan teras menghadap kebun teh. Tiap petang,
Kami menghabiskan waktu di beranda dengan secangkir teh, ditemani gemerisik angin di kebun. Tak seorang pun mengungkit luka yang lalu. Tidak ada yang menganalisis lelaki atau pernikahan. Kami hanya bicara tentang hal-hal kecil. Pekerjaan yang ingin dicoba, perjalanan yang ingin dilakukan, masakan yang ingin dipelajari. Di sana, saya tiba-tiba menyadari sesuatu, bahwa rasa bahagia tidak selalu menempel pada peristiwa besar seperti sebuah pesta pernikahan. Ia bisa lahir dari hal-hal kecil, di saat kita berhenti bersembunyi dan berani menjadi diri sendiri. Tante Rina suatu malam berkata, "Anin, ibumu dulu pernah cerita ke tante," katanya. Dia tidak takut meninggalkanmu sendirian, karena dia tahu dia sudah menjahitkan keberanian ke dalam dirimu, sama seperti dia menjahitkan melati ke kerah mantelmu. Saya menangis malam itu, bukan tangis kesedihan, tetapi tangis lega, tangis seorang anak yang akhirnya tahu ibunya tidak pernah benar-benar pergi, kembali ke kota. Saya menerima undangan untuk mengisi sebuah pelatihan singkat tentang hukum kenotariatan di Surabaya. Dulu, saya pasti akan ragu. Pikiran saya pasti dipenuhi keraguan. Bagaimana dengan rumah jika saya pergi sejauh itu? Siapa yang akan melayani Bima dan keluarganya selama saya tidak ada? Sekarang, saya tidak perlu bertanya pada siapapun. Saya hanya perlu mengemas tas dan berangkat. Di Surabaya, saya berdiri di depan puluhan notaris muda. Saya berbagi pengalaman tentang ketelitian, tentang pentingnya menjaga setiap dokumen, tentang bagaimana sehelai kertas yang benar bisa melindungi seseorang di saat paling genting. Saya tidak menceritakan kisah pribadi saya, tetapi setiap kata yang saya ucapkan lahir dari pengalaman yang nyaris menghancurkan saya. Seorang notaris muda perempuan menghampiri saya setelah acara. Ia bercerita pelan bahwa ia sedang menghadapi tekanan dari calon keluarga suaminya soal harta. Matanya berkaca-kaca. Saya melihat diri saya yang dulu di matanya. Saya menggenggam pangannya. "Dengar," kata saya, "kebaikanmu bukan kelemahan, tapi jangan pernah biarkan kebaikan membuatmu buta. Lindungi dirimu. Karena perempuan yang bisa berdiri sendiri tidak akan pernah benar-benar kehilangan rumah." Ia mengangguk. Air matanya jatuh, dan saat itu saya sadar. Luka saya ternyata bisa menjadi pelita bagi orang lain. Bulan demi bulan berlalu. Hidup saya menemukan ritmenya sendiri. Pagi ke kantor, sore pulang ke rumah Bintaro, yang kini benar-benar milik saya. Akhir pekan, kadang memasak, kadang membaca, kadang menengok makam ibu. Suatu sore, saya duduk di makam ibu. Saya membawa 2 kuntum melati, sama seperti yang beliau sulam di kerah mantel saya. Saya letakkan bunga itu pelan. "Bu," kata saya lirih, "Anin baik-baik saja." Anin hampir terjebak, tapi Anin selamat. Mantel buatan ibu yang menyelamatkan Anin. Kalau malam itu, Anin tidak kembali untuk mengambilnya. Mungkin cerita ini berbelok ke arah yang sama sekali berbeda. Angin sore berembus pelan, daun-daun bergoyang, dan saya merasa entah bagaimana. Ibu mendengar. Tidak ada penyesalan, hanya ketenangan. Saya yakin, andai ibu masih ada di dunia ini, beliau akan tersenyum kecil, tanda setuju. Beliau akan berkata, "Bagus, Nak. Itu baru anak ibu." Ada satu peristiwa lagi yang ingin saya ceritakan. Karena dari situ, saya benar-benar menutup pintu masa lalu. Sekitar sebulan setelah pembatalan, Ibu Sukma datang ke kantor saya tanpa pemberitahuan. Ia datang bersama 2 kerabat. Mungkin berharap bisa menekan saya dengan jumlah. Resepsionis memberitahu saya, dan saya mempersilakan mereka masuk ke ruang tamu kantor. Ibu Sukma duduk dengan wajah yang berusaha tampak terhormat. "Nin," katanya, "Ibu datang baik-baik. Ibu rasa ini semua sudah keterlaluan. Pengacaramu menuntut pengembalian uang. Padahal itu kan pemberian untuk keluarga. Kamu ini menantu macam apa? Menuntut calon mertua sendiri." Saya menuangkan teh untuk mereka. "Tenang, Bu. Pertama, saya bukan menantu ibu. Pernikahan itu batal. Dan ibu tahu persis kenapa. Kedua, uang itu ibu sendiri yang menyebut pinjaman, lewat pesan yang masih tersimpan. Ketiga, saya tidak menuntut.
Saya hanya meminta apa yang menjadi hak saya kembali. Setengahnya saja, sisanya saya ikhlaskan. Anggap biaya belajar mengenali manusia. Salah satu kerabat mencoba menyela dengan nada tinggi. Kamu pikir dengan profesimu, kamu bisa seenaknya mempermalukan keluarga orang? Saya menatapnya tenang. Bapak, saya tidak mempermalukan siapapun. Yang mempermalukan keluarga ini adalah rencana untuk merampas rumah seorang perempuan yang dikira tidak punya pelindung. Saya hanya menolak menjadi korban. Kalau menolak menjadi korban dianggap mempermalukan, maka silakan menilai sendiri siapa yang sebenarnya salah. Ruangan itu hening. Ibu Sukma menatap saya lama, lalu menghela nafas. Untuk pertama kalinya, saya melihat sesuatu yang menyerupai rasa malu di wajahnya. Kamu memang berbeda dari yang ibu kira, katanya pelan. Iya, Bu, jawab saya. Saya berbeda dari yang ibu kira. Itu kesalahan perhitungan ibu, bukan kesalahan saya. Mereka pergi tidak lama setelah itu. Beberapa minggu kemudian, melalui Tante Rina, keluarga itu menyetujui pengembalian dana secara bertahap. Bukan karena mereka berubah baik, tetapi karena mereka akhirnya mengerti di hadapan kebenaran yang tertulis. Tidak ada drama yang bisa menang. Sejak hari itu, saya benar-benar bebas. Bukan hanya bebas dari mereka, tetapi bebas dari rasa takut bahwa saya tidak cukup berharga untuk dicintai apa adanya. Sahabat, izinkan saya menutup cerita ini. Cerita ini mengajarkan satu hal, bahwa kebaikan tanpa batas bisa menjadi pintu bagi orang yang ingin memanfaatkan kita. Jangan pernah menukar harga diri demi diterima. Dan jangan pernah mengira bahwa berdiri sendiri sama dengan kesepian. Kadang, justru di saat kita berani sendiri, kita menemukan diri kita yang sebenarnya. Di luar sana, ada banyak perempuan seperti saya dulu. Perempuan baik yang terus memberi, berharap kebaikannya akan dibalas dengan cinta. Mereka menutup mata pada tanda-tanda karena terlalu takut kehilangan sesuatu yang sebenarnya tidak pernah benar-benar mereka miliki. Jika kamu salah satunya, dengarkan saya. Kebaikanmu berharga, tapi dirimu lebih berharga lagi. Di luar sana, ada juga banyak lelaki seperti Bima. Lelaki yang lemah di hadapan keluarganya, yang membiarkan cinta menjadi alat tawar-menawar. Dan ada pula para ibu seperti Ibu Sukma, yang melihat menantu bukan sebagai anak, melainkan sebagai sumber yang bisa diperas. Mereka lupa bahwa apa yang ditanam, itu pula yang akan dituai. Tentang mereka, hidup sudah memberi jawabannya sendiri. Keluarga yang mengincar harta orang lain, akhirnya harus belajar hidup dengan tangan mereka sendiri. Dan saya, perempuan yang mereka kira tidak punya pelindung, justru menemukan bahwa pelindung terbaik selalu ada di dalam diri saya sejak awal. Ada hal-hal yang kelihatannya seperti kehilangan. Sebuah pernikahan yang batal, sebuah keluarga yang gagal terbentuk. Tetapi ternyata itu adalah penyelamatan. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan. Memilih untuk terus diam dan menjadi korban, atau memilih untuk berdiri dan menjaga harga diri. Saya memilih yang kedua, dan saya tidak pernah menyesalinya. Jika kisah ini menyentuh hatimu, ceritakan kisahmu sendiri di kolom komentar. Mungkin ada seseorang di luar sana yang butuh membacanya untuk berani memilih dirinya sendiri. Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Sampai jumpa di cerita berikutnya.